Ya nanti di diskon. Dan terbalik kamera depan warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagus. Kali ini akan ada presentasi dari Sneakers League untuk kelompok Sneakers League. Silahkan dipresentasikan. Gila, Pak. Selamat siang Bapak Ibu investor. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra. Di sini saya selaku pengelola dari bisnis ini. Next. Ya siap Bapak investor, saya sebagai pengelola. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf dan saya sekaligus pengelola juga dari perusahaan kita. Sebelumnya boleh di next. Di back ya, di back. Back. Dari awal, dari Anda. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut gitu ya, terkait foto yang teman-teman saya paparkan di sini sebetulnya memiliki sebuah pesan gitu ya pada teman-teman, bahwa saya ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ini bingung gitu ya, ketika kalian mengalami kendala atau masalah untuk merawat sepatu kalian, ketika Anda mengalami kendala untuk membersihkan atau sepatu kalian karena tidak memiliki waktu yang cukup, dan juga ketika kalian ingin memiliki inovasi sepatu yang baru dan berbeda gitu. Nah, maka Sneakers League solusinya. Kenapa? Yang saya. Kenapa kalian harus memilih Sneakers League? Karena yang akan saya katakan, Sneakers League memiliki kualitas yang hasil yang lebih memuaskan pada para pelanggan, dan juga tentunya bukan kaleng-kaleng hasil yang hasil yang akan kita lakukan gitu. Nah, sebelum saya membicarakan lebih lanjut gitu ya, pasti kita semua bertanya-tanya gitu, dari sekian banyak usaha, kenapa sih kita harus memilih usaha Sneakers League gitu ya, usaha di bidang jasa kreatif sepatu gitu ya. Tentunya setelah kita melaksanakan riset dan juga penelitian gitu ya, masih banyak gitu ya, khususnya mahasiswa yang memiliki masalah dengan merawat sepatunya, atau mungkin asal-asalan, atau mungkin para mahasiswa atau pengguna sepatu ini tidak memiliki waktu yang cukup gitu untuk membersihkan dan hal lainnya gitu. Maka dari itu kita Sneakers League hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Tak hanya untuk mencuci sepatu, kita juga hadir ketika sepatu kalian rusak, sepatu kalian jebol, dol, atau copot apa-apanya, kita bisa merepair sepatu kalian. Tentu kita juga bisa mengcustom sepatu kalian ketika kalian ingin memiliki inovasi atau tampilan sepatu yang berbeda. Atau misalkan seperti sepatu kalian kusam, sepatu kalian warnanya bladus, atau sepatu kalian sudah hitam atau kecipratan apa gitu ya, tinta atau apa, dan kalian ingin ganti warnanya, kita bisa. Maka dari itu Sneakers League hadir sebagai jasa kreatif di bidang sepatu yang tentunya memiliki metode dan cara khusus yang berbeda dibandingkan jasa lain pada umumnya gitu teman-teman. Tentunya metode ini juga sudah terafiliasi secara prinsip-prinsip syariah Islam gitu. Entah itu mungkin dari bahannya dan juga alatnya dan juga tata caranya, kita memiliki bahan-bahan yang halal gitu, tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti halnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan juga alat-alatnya. FYI gini ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, sebetulnya ada beberapa perusahaan-perusahaan di bidang jasa cuci sepatu atau laundry sepatu atau seperti ya mirip-mirip kita, itu masih menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada yang menggunakan dari bulu-bulu hewan yang tidak halal, atau bahkan menggunakan sabun dan juga pewangi dari yang tidak halal. Dan itu tentunya berpengaruh gitu ya untuk Bapak Ibu yang khususnya orang-orang Muslim tidak ingin terkena sepatunya itu terkena najis gitu.
Maka dari itu kita juga memiliki sistem atau tata cara yang sesuai dengan syariat Islam juga gitu. Entah itu mungkin dari pembersihannya yang sesuai dengan syariat dan prinsip Islam, dan juga pembelian gitu ketika Bapak Ibu ingin melakukan akad kepada kita semua seperti itu. Nah, belum bisa dilihat juga gitu kan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin bosan dengan warna sepatu yang monoton hitam dan Bapak Ibu ingin mengubah warna sepatunya menjadi lebih bagus gitu, lebih berwarna, bervariatif. Bapak Ibu bisa membawa sepatunya ke perusahaan kita dan kita ubah menjadi warna-warna yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Tentunya Sneakers League adalah suatu perusahaan yang dimana kita rintis dari kecil, dari awal, dan kita pastinya akan rintis perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar, gitu Bapak Ibu. Karena sejujurnya boleh kita jujur gitu ya, kita semua ini adalah seorang mahasiswa yang berusaha untuk membuka usaha sampingan, dan juga akhirnya kita membuka Sneakers League ini untuk ajang kita nanti ketika lulus untuk berbisnis ke depannya gitu. Sehingga ketika nanti kita lulus, saya lulus, dan teman-teman saya lulus, sudah memiliki bisnis yang besar seperti itu. Nah, tentunya kita juga memiliki visi dan misi gitu ya. Kalau ditanya, kita ini kan bisa dibilang perusahaan kecil gitu, tapi kenapa sih kita memiliki visi menjadi pemimpin dalam layanan jasa perawatan sepatu pada kualitas hasil yang terbaik? Tentunya kita memiliki visi bahwasanya perusahaan sepatu kita akan menjadi perusahaan yang apa? Menjadi kiblat pada perusahaan-perusahaan sepatu lainnya gitu, perusahaan sepatu, jasa sepatu kreatif lainnya gitu ya. Tidak hanya yang tadi saya katakan, tidak hanya laundry, tapi kita juga merepair dan hal lainnya gitu ya. Tentu kita juga mempunyai layanan customer service yang tidak tertandingi gitu, serta proses yang ramah lingkungan dan sekaligus menambah kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Seperti itu. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu ingin melakukan kolaborasi dengan kita bisa mementingkan hal-hal tersebut gitu. Apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu inginkan, kita bisa wujudkan dalam kolaborasi seperti itu. Jadi tidak hanya dengan melewati investasi, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan produk-produk Bapak Ibu, seperti misalkan tadi perusahaan Start Green, yang dimana perusahaan Start Green ini ingin berkolaborasi dengan custom sepatu, ingin dibuat sepatu yang ada gambar tanaman-tanamannya, terus nanti di-collabin, kita tingkatkan, promosikan di perusahaan Bapak, dan Start Green pun kita promosikan di perusahaan kita, dan itu tentunya bisa menaikkan derajat perusahaan kita berdua gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya terfokus pada investasi, tapi terfokus juga pada kolaborasi seperti itu. Kemudian misi misi memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai pada waktunya kepada pelanggan gitu. Seperti yang diketahui Bapak Ibu, tentunya terkait jangka waktu gitu ya, ketika Bapak Ibu mungkin membutuhkan deadline besok sepatu ini harus dipakai, tapi sepatu kotor, kita bisa diatur karena kita memiliki price list yang berbeda-beda gitu, beragam dan bervariasi. Ada fast cleaning, regular cleaning, special cleaning, dan lainnya, dan repair dan custom sepatu gitu. Jadi ketika Bapak kepepet, kita bisa menggunakan jasa fast cleaning. Ketika Bapak nyangse santai gitu ya, tapi ingin memiliki kualitas yang baik dan juga bersih, benar-benar sekinclong-kinclongnya sampai ada pantulan cahaya kling kayak gitu, bisa menggunakan jasa special treatment seperti itu. Kemudian yang kedua, menjadikan pelanggan sebagai partner atau kerabat agar pelanggan merasa nyaman dalam pelayanan jasa yang dilakukan. Karena begitu banyak yang kita lakukan ketika jual beli ya, kita hanya sebatas menjual dan membeli, kita beli udah kita pulang, hanya sebatas seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu. Kita mengedepankan hubungan emosional pada para pembeli yang kita inginkan gitu teman-teman. Maka dari itu mengapa kita melakukan hal tersebut, agar para pelanggan itu merasa wah udah temen nih, udah CS di situ aja lah. Udah CS, udah kenal si babangnya, udah nggak usah ditanya lagi mau variasi harganya apa gitu ya. Udah di Sneakers League aja seperti itu.
Kemudian yang ketiga, pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama. Tentu menjadikan beliau kerabat itu bukan artinya beliau itu setara dengan kita gitu. Tapi dalam hal jual beli kita menjadikan beliau ini apa? Menjadikan beliau ini sebagai raja di dalam transaksi kita semua seperti itu. Dan yang terakhir menjadikan layanan sos klinik yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki kendala dalam misalkan ukuran sepatu atau kesulitan dalam ingin custom sendiri tapi tidak dengan melalui kita bisa gitu. Ketika Bapak konsultasi, Pak ini gimana cara-cara ininya ini segala, kita bisa melewati layanan sos klinik seperti itu. Mungkin selanjutnya akan ada pembacaan terkait BNC dan juga prototipe yang akan dilaksanakan oleh teman saya. Sebelum itu mungkin apakah dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk dibersihkan sepatunya? Etang geus. Etang geus eta. Sekarang banyak. Satu sepasang aja, Mbak. Satu aja. Iya tuh jadi. Tuh moderator tuh. Mungkin boleh dicaca. Udah yang Bener ya? Saya lempar langsung kepada teman saya. Baik, boleh bicara. Masa dong? Satu aja deh yang di Forester. Iya jadi iya. Ya satu aja. Before after. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan bisnis modal kanvas kami. Yang pertama kayak partner gitu. Di sini tertulis ada BPJPH. Nah, seperti rekan saya bicarakan, bahwasanya bahan-bahan kami ataupun barang-barang yang kami gunakan adalah bersertifikasi halal, teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Terus saja di sini ada supplier sabun dan sepatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu bahan-bahan yang kami gunakan untuk membersihkan sepatu kami. Maka dari itu diperlukannya supplier untuk membersihkan sepatu ini. Terus selanjutnya influencer, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, di era kali ini influencer sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian, untuk mempromosikan bisnis kami. Gitu. Terus selanjutnya di sini ada key activities. Nah, yang pertama menyediakan jasa melalui sepatu. Bapak Ibu sekalian bisa alihkan pandangan kepada rekan saya yang satu ini. Ini merupakan salah satu jasa yang kami lakukan, yaitu face cleaning. Terus yang kedua, mengembangkan teknik laundry sepatu di sosial media. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya menyediakan jasa, kami juga di sini mengembangkan sosial media. Nah, maksud mengembangkan sosial media di sini apa sih? Nah, kita mengedukasikan kepada customer kami gimana caranya untuk merawat sepatu yang baik dan benar. Terus di sini revenue stream. Nah, pendapatan kami kita dapatkan dari penjualan jasa pada konsumen. Yang kedua, di sini ada penjualan sabun. Nah, selain kita menjual jasa, kita juga menjual bahan-bahan di sosial media maupun di e-commerce. Ini salah satu produk kami, yaitu sabun untuk membersihkan sepatu dengan mandiri. Terus di sini ada value proposition. Di sini kita menggunakan biaya yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, di sini gratis ongkos kirim, teman-teman. Dan yang terakhir, kita menggunakan bahan yang premium. Nah, selain menggunakan bahan yang premium, kita juga menggunakan bahan yang halal dan Thaiban. Terus di sini ada key resource. Nah, yang pertama di sini ada tim pengelola, yang kedua ada media sosial, dan yang terakhir ada tempat. Selanjutnya, nah, customer segment. Nah, bisnis ini merupakan dibutuhkannya oleh banyak pihak, terutama oleh remaja. Yang kedua, karakter bisnis ini lebih cocok untuk orang-orang yang gemar melepas sepatu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat untuk customer segment ini dibutuhkannya mungkin customer segment ini diperuntukkan untuk siapa yang gemar mengoleksi sepatu, karena banyaknya yang pengoleksi sepatu itu berjajar kan, sepatu-sepatu itu. Nah, itu seringkali jarang dirawat, maka dari itu menggunakan jasa kami adalah salah satu solusinya. Terus selanjutnya ada
channel di sini. Kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dan X. X ini adalah Twitter, teman-teman, untuk mempromosikan bisnis kami. Dan yang kedua di sini adalah marketplace. Nah, gunanya marketplace di sini adalah untuk menjual bahan-bahan pencuci sepatu secara mandiri, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terus yang selanjutnya ada customer relationship. Nah, kita memberikan free treatment kepada customer kami apabila sudah menyuci sepatu di kami selama 8 kali dan diberikannya jasa free treatment untuk customer tersebut. Nah, selanjutnya di sini menyediakan diskon untuk pencucian 3 pasang sepatu. Nah, teman-teman, apabila Bapak Ibu sekalian sudah mencuci di kami selama 3 kali, kami berikan diskon. Terus yang terakhir di sini mengadakan giveaway voucher melalui sosial media. Nah, gunanya mengadakan giveaway ini agar customer tertarik pada bisnis kami dan menggunakan jasa kami. Terus di sini ada cost struktur. Yang pertama ada biaya investasi, yang termasuk biaya perizinan dan perawatan. Terus di sini ada biaya variabel atau operasional, bahan baku, termasuk bahan baku dan marketing. Dan yang terakhir biaya tetap, listrik, nisbah, air, sewa, dan tempat. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini adalah hasil dari pencucian face cleaning kami. Sangat menarik bukan? Sangat penting. Bisa berada Torik bisa dibuka foto yang kotor. Sepatu yang kotor silakan Bapak Torik. Kayak sama ya. Wah. Berbeda. Bisa dilihat Beda, Bapak Ibu sekalian, beda. di sini ada perbedaan Beda, dari beda. bentuk dan warnanya, teman-teman. Beda. Di sini, nah, di sini lebih putih kan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini diperlukan hanya berapa menit saudara? 5 menit untuk melakukan face cleaning. Nah, face cleaning sebenarnya 10 menit lebih, tetapi Ya. ini kan dikejar waktu juga. Ya. Jadi ini kurang maksimal aja sama Mungkin ini- peralatannya emang kurang gitu. Mungkin ini bukan salah satu contoh saja gitu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Dafa. Baru nyuci udah disuruh presentasi. Ya lanjut. Ya mungkin sekarang analisis keuangan. Yang pertama kita ngeluarin modal 4,5 tuh. 4,5. Kemudian periode 1 kita mengeluarkan biaya peralatan laundry. Yang pertama ada rak sepatu, alat pengering sepatu, kemudian ada sabun, terus peralatan packing, terus alat-alat repair sama custom yang buat kuas yang kayak gitu yang sudah bersertifikat halal. Kemudian Sertifikat. dengan biaya lain dengan total di periode 1 3,3 juta. Kemudian biaya operasional ada sewa tempat, kemudian ada listrik air, kemudian biaya penanganan, kemudian servis peralatan, kemudian biaya lain. Kemudian di periode 1 ini kita belum menggaji karyawan karena belum ada karyawan yang menetap. Dengan total biaya periode 1 900.000. Kemudian pendapatan dari kita dari yang pertama ada cuci sepatu face cleaning yang seperti tadi, tapi tadi belum beres. Kemudian cuci sepatu reguler dengan dalam-dalamannya. Kemudian sepatu spesial treatment. Kemudian ada sepatu cuci anak. Kemudian ada sandal. Kemudian kami menjual sabun dan alat-alat seperti segini. Kemudian kita ada repair sepatu, kemudian custom sepatu dengan total periode 1 5.080.000 sekian. Kemudian di periode 2 kita bedanya di gaji karyawan karena kita kelelahan gitu. Kelelahan jadi masukin karyawan, kemudian dengan laba rugi 3 juta dengan
periode 1 bedanya 800 dan periode 2 3 juta. Next. Nah, kita periode 1 jadi kita bagi investor 40%. Kemudian pengelola 60%. Dari periode 1 tadi dapat 800.000. Oh iya. Investor dapat 300, kemudian pengelola di angka 500 sekian dan dibagi 3 di pengelola. Kemudian selanjutnya naik. Jadi di sini kita perusahaan kami ini perusahaan yang bukan merintis dari awal. Kemudian ini investment untuk jangka panjang. Kemudian mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oh, boleh dibuka Instagramnya dan ini beneran ada. Nanti nggak ada alat. Oke, sudah dikupas tuntas oleh Sneakers Click. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu investor sekalian yang ingin bertanya kepada tim Sneakers Beda. Click, diperbolehkan dari sekarang. Yang ingin Nggak usah gitu. Aku Kalista dulu. Aku mau nanya, apakah ada jenis sepatu tertentu yang yang kayak butuh biaya tambahan atau perlakuan khusus buat kuncinya gitu? Atau sama semua? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja bisa. Oh boleh. Sebetulnya untuk bahan dan biaya khusus gitu ya. Tentunya kita melihat dari kualitas sekotor apa orang itu, walaupun misalkan Orang itu. kalian para pelanggan mempunyai sepatu yang kotor berlumuran tapi cuma mintanya fresh clean, kita nggak bisa menerima hal tersebut gitu. Mau nggak mau si sepatu kotor ini udah termasuk dalam kategori regular seperti itu. Begitu pula ketika bahan gitu ya, pasti kan ada sepatu bahan berlian gitu ya, atau mungkin bahannya ya ada emasnya gitu ya. Kita nggak bisa masukin sepatu tersebut ke regular treatment, pasti mau nggak mau kita masukkan ke special treatment seperti itu. Dan sebetulnya untuk menentukan variasi harga atau variasi treatmentnya itu bisa kita bicarakan. Jadi bukan hanya dari pihak kalian saja, tapi dari pihak kita juga menyanggupi atau tidak seperti itu. Mungkin terjawab. Mau bertanya boleh nggak? Oh iya, Mama Ibu. Tadi kan dijelaskan dalam visi misi bahkan ada misalnya mau ada collab, Iya. misalnya sama Evergreen. Star. Aduh, itu ya. Perusahaan sebelah saya. Perusahaan sebelah. Banyak ya perusahaannya ya. Iya, saya kebetulan si Oh umum my ya. god. Terus memungkinkan ada motif-motif kayak tumbuhan. Berarti ada kemungkinan bakalan bikin sepatu juga. Untuk izin dijawabnya mungkin boleh ditambah oleh rekan saya Ahdan atau Dapa. Sebetulnya kita adalah jasa yang fokus kepada bidang kreatif, memodifikasi, memperbagus, bukan membuat. Ibarat kalau kalian punya mobil gitu ya, ada perusahaan membuat mobil dan ada perusahaan bengkel mobil gitu, atau mungkin perusahaan cat mobil seperti apa gitu. Jadi untuk kemungkinan sementara ini kita belum memiliki kemauan untuk membuat sepatu gitu. Jadi paling untuk sementara ini sepatu kita modif, kita gambar, kita lukis. Mungkin teman-teman juga pernah lihat gitu ya di TikTok atau di Instagram, ada sepatu yang gambar Naruto, sepatu yang gambar ya hal-hal kayak gitu. Dan itu ada di Sneakers Click, dan ketika kalian ingin berkolaborasi, silahkan. Oke. Wah nih ya sampai sini ya. Mau gini coy. Ada yang Mantap. bertanya lagi? Ya boleh Asya kan. Tadi kan dengan kalian menjual barang-barang untuk ngebersihin sepatu dan juga kalian memberikan edukasi untuk merawat sepatu, apakah itu bakal mengurangi pelanggannya yang sudah pernah sekali terus dia beli itu kan nanti jangka
jangka belinya kan lama. Itu apakah nanti berpengaruh ke penghasilan kalian? Itu jadi ketika ada pelanggan yang membeli apa sabun ya. Iya, Alat-alat. produk-produknya tadi alat-alat untuk membersihin sepatu, apakah itu nanti bakal mengurangi pendapatan kalian? Karena kan nanti pelanggannya kan karena udah tahu cara membersihin sepatu, dia cuman beli alatnya aja gitu. Tentunya gini ya, ketika kalian membeli bahan kita persilahkan, tapi ketika kalian caranya membersihkan pasti kan beda. Kita memiliki cara yang berkualitas atau mungkin metode-metode khusus yang tidak bisa disebar gitu ya, dan itu mungkin bisa dibilang resep rahasia perusahaan. Jadi nggak masalah ketika kalian mau beli, kalau mungkin makanan nih, kita ambil contoh makanan. Kalian mau beli saus, mau beli daging, ya nggak apa-apa buat kalian buat beli burger. Cuman kita juga perusahaan burger memiliki bahan-bahan yang sama, tapi rasa kita pasti berbeda dengan kalian. Jadi kan tadi kan katanya kalian bakal ngasih edukasi untuk cara membersihinnya. Ya ada pembayaran pendidikan, edukasinya. Dan forecast. Terus ada jasa hak biaya edukasi. Boleh ditawaran ke Boleh. Ya. Dihapus. online marketing. Coba juga marketplace. Ya sebelumnya ada gitu ya, kita itu memiliki cara edukasi tentunya edukasi atau kita membuka pendidikan tapi berbayar seperti itu, dan mungkin bayarnya juga nggak murah gitu ya. Sebelumnya kita sempat memasukkan ini ke analisis keuangan, cuman mungkin ada kelalaian dari kita semua gitu ya, dari kita bertiga. Jadi seperti itu, kita nggak mempermasalahkan untuk mengurangi penjualan target-target orang-orang yang bakal membeli gitu kan. Karena menurut kita orang itu kan pasti akan bertambah, people and go, come and go gitu kan. Ada aja yang udah treatment terus dia udah ngerti, terus mungkin dia buat perusahaan baru, mendapatkan ilmu dari kita, tapi ada aja orang baru lagi yang belum ngerti gitu ke perusahaan kita datang, dan seperti itu people come and go gitu. Tentunya sebagaimana yang saya jelaskan di visi misi gitu kan, tentunya di visi gitu kita menjadi perusahaan kiblat gitu tentunya di masa depan, yang dimana mungkin perusahaan-perusahaan lain itu mengambil ilmu itu dari perusahaan kita. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Boleh tanya ya? Mau tanya ya, ini kalian ada estimasi pengerjaan nggak? Kayak berapa lama pengerjaan sepatunya? Enggak ya, maksudnya apa boleh request dari customer-nya atau dari kalian? 1 semester. Trauma. Mungkin buat ini ya kalau face cleaning tuh sebenarnya bisa sehari juga, karena Bisa dilihat. cuman luarnya doang gitu face cleaning tuh, nggak sama dalamnya gitu sehari. Tapi kalau misalkan kalian banyak ini customer yang nyuci di kalian di mana? Karena kan aku sudah masukin nih, lihat nih periode 4 nih, gaji karyawan kita banyak. Oke. Berapa kalian? Karyawannya 6. Bisa ditunggu berarti. Bisa sejam juga. Habis ini lah. Habis ini. Beneran bayar Pak di sini. Beneran bayar. Mau tanya deh, itu tadi menindaklanjuti tadi perihal produk, kelihatannya nggak dimasukinnya kan kalian mau jual produk-produk kayak gini, tapi di forecastingnya nggak ada pembelian barang yang ininya untuk dijual nantinya, iya nggak? Itu ada jual apa? Itu pendapatan. Kan kita ya dari situ pendapatan. Tapi kan ketika mau dijual kan harus beli dulu kan, atau produksi sendiri. Produksi sendiri. Nah bahan-bahannya kok nggak ada ya? Ini kita bisa lihat bahan-bahan alat. Apa? Jadi Itu yang di atas. nih sabun, busa, pembersih. Oh dari situ cukup Ya. untuk Cukup, produksi kayak gitu. cukup. Karena sebotol segitu bisa
Intinya kita meracik hal tersebut gitu. Oh, racikan sendiri. Iya, reseprasi ya. Kira-kira sebulan bisa dapat berapa produk? Satu periode. Itu berapa? Tuh, mana tadi? Sabun, dia 6 oh ini penjualan. 6 ya? 6. Kita menghasilkan 6 produk. Oh, namanya sebulan. Iya. Bisa. Bisa dilihat di situ. Oke. Dan berkembang terus gitu ya di setiap periode. Oke, masih ada waktu. Kasih 6 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup Kalau kayaknya. nggak ada, dicukupkan saja ya. Boleh beri tepuk tangan untuk ada. Sebelumnya Ibu moderator kita ada sebelumnya kita ada tagline gitu Ibu moderator. Ya boleh. Gimana ya? Sneakers League, kami perintis bukan pewaris. Akhirnya dipakai. No.